Bagaimana nanti ke depan supaya Islam setidaknya bisa berkembang lah. Kalau dulunya mencapai 98%, sekarang tinggal 5%. Bayangkan kita kehancuran sudah terlalu parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 3 yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Kemarin di Thailand, sekarang kita masuk ke daerah Filipina. Filipina masuk juga kawasan Asia Tenggara. Islam di Filipina itu sebagai tambahan saja, sebagai pengayaan materi, itu sudah masuk ketika abad 13-an. Dari 1300 Masehi, Islam sudah masuk ke sana. Bahkan Islam sempat menyebar ke kawasan Filipina di daerah Manila sampai hampir 100%. Yang 2% cuma orang Buddha, sama orang ateis. Selebihnya adalah orang-orang Islam. Bahkan ada Kristen yang baru. Ketika berjalan tahun demi tahun, waktu demi waktu, akhirnya orang-orang Barat masuk dengan membawa misi gospel. Artinya, di samping dia itu datang untuk misi glory itu, kekuasaan dan goal ekonomi, utamanya dia adalah menyebarkan agama atau mengadakan kristenisasi di daerah mana. Mereka melakukan kerjasama. Jadi ketika dia datang tidak hanya menjajah, tapi bagaimana orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang-orang Spanyol itu mempunyai otak yang nantinya akan dia mampu membius orang-orang Manila, orang-orang Filipina menjadi pengikut agama mereka. Ternyata dia berhasil sampai sekian tahun, bahkan mulai 1300 sampai 500-an, hampir 2 tahun, 200 tahun. Target mereka sudah mampu untuk mengkristenkan orang-orang Filipina sampai 90%. Bayangkan. Dari seperti inilah beberapa kajian-kajian yang selalu dipelajari orang-orang Islam. Ketika mulai bergeser, Islam mulai bergeser, tidak punya pengaruh di Filipina, bahkan dari segi ekonomi, segi politik sudah mulai kalah, maka Islam mulai bergeser, melarikan diri, ada yang mengungsi karena tidak kuatnya penindasan orang-orang Barat. Dia lari ke selatan, Filipina Selatan, yaitu di kawasan Mindanao dan kawasan Sulu. Kemudian mereka di sana mendirikan atau berkumpul dalam sebuah atau di daerah yang terkenal di ARM, dari di Autonomous Region Muslim Mindanao. Jadi Islam yang terakhir adalah ketika dia sudah tergeser dari kawasan Filipina, itu mereka lari karena terdesak oleh kristenisasi, pengkristenan orang-orang Filipina. Sampai sekarang. Dari 35%, ada sekian persen saja yang masih bertahan di Filipina Selatan. Di daerah itu, di daerah kawasan otonomi Filipina Selatan di Mindanao.
Dan Mindanao atau area ini didirikan oleh pemerintah Filipina tahun 1989. Jadi 1989 itu diresmikan jadi daerah otonom yang di bawah pimpinan Miswari. Kalau di dalam buku lain ada Nurnya, Nur Miswari gitu. Tadi sama saja karena nama itu cuma tunggal. Kalau tidak Miswari ya Nur Miswari gitu aja. Yang lain tidak. Jadi Nur Miswari itu adalah pemimpin orang-orang Mindanao yang sampai sekarang mereka bertahan di sana. Tapi dia tidak hanya bertahan. Kalau bertahan nanti bisa saja suatu saat akan hilang juga. Dia tetap mengobarkan sebuah semangat jihad. Bagaimana nanti ke depan supaya Islam setidaknya bisa berkembang lah. Kalau dulunya mencapai 98%, sekarang tinggal 5%. Bayangkan kita kehancuran sudah terlalu parah gitu. Maka ketika dia ingin mengembalikan citra Islam, dia ingin mendirikan atau muncul sebuah ikatan baru, namanya MILF, Moro Islamic Liberation Front, dan kelompok Abu Sayyaf. Ini mereka ingin berjuang, ingin merdeka. Sampai sekarang, bagaimana citra Islam dulunya mampu menguasai Manila, atau daerah aman, bisa sampai seperti itu. Tetapi mereka tetap semangat, walaupun waktu ke waktu berbagai pertempuran terjadi, walaupun secara fisik tidak mungkin, tapi mereka setidaknya ingin misi-misi pokok yang mereka canangkan. Makanya ketika mencapai sekitar abad ke-13, abad ke-15, jadi pada tahap pertama dari abad ke-15 itu mulai ada semacam pembaharuan. Jadi ketika Islam hanya tinggal 5%, dia kepingin bagaimana supaya nanti itu Islam akan kembali lagi, bahkan akan mencapai setidaknya 10% atau 15%. Makanya di awal abad ini ingin segera membenahi atau membuat bagaimana keluarga-keluarga Muslim itu kembali direkrut, kembali dibentuk yang tadinya masih berada di luar Mindanao. Jadi ketika di Mindanao 30%, bagaimana mereka itu bisa mengambil langkah merekrut orang-orang Islam yang tadinya sudah menyebar, kembali. Pertama, jadi walaupun dia melarikan diri atau berkumpul di daerah Mindanao dulu, tapi bagaimana keluarga Muslim yang masih di sana itu tetap nanti bisa dipanggil untuk diadakan pembaruan. Kemudian tahap kedua, ketika di paruh abad berikutnya, jadi ketika abad 13, 14 sampai 15 berjalan, maka mereka ingin setidaknya ada perkembangan ide lah. Mereka mengadakan dakwah. Jadi memanggil beberapa orang Muslim yang tadinya masih tercacar di Filipina Utara, Filipina Tengah, dipanggil kembali. Kita sekarang sudah ada di daerah otonom di Filipina Selatan. Kita setidaknya di otonomi mempunyai wewenang untuk mengadakan dakwah.
bagaimana kita nanti supaya Islam di daerah kita, terutama di Sulu dan di Mindanao, tetap berkembang, tidak hanya bertahan, tetapi kita mempunyai misi dakwah keluar. Jadi ini ide-ide di abad berikutnya. Tadi 13, 14, 15, 17 nanti dia selalu mencanangkan perkembangan. Jadi dia mempunyai pedoman, ada dawuh wal takum minkum ummat yad'una ila khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari wal muflihun. Di mana saja kita berada, hendaknya ada sekelompok umat yang senantiasa berdakwah. Walaupun Nur Miswari dan pengikutnya, bahkan anggota-anggotanya hanya berada di daerah otonom kecil, di daerah Filipina Selatan, dia tetap terpanggil dengan dakwah tersebut, tidak akan berhenti. Jadi di mana kalian ada di situ, hendaklah ada sebuah umat yang tetap mengajak kepada kebaikan dan menyingkirkan atau menghilangkan barang-barang yang mungkar. Ini menjadi pedoman pokok bagi Nur Miswari dan para pengikutnya. Kemudian di tahun berikutnya, ketika dia mempunyai penguasa yang datang, ya, untuk memimpin umat Islam, namanya Syariful Hashim, ya, dapat itu, mereka agak sedikit hangat karena ada seorang raja yang mampu untuk bagaimana memimpin orang-orang Mindanao. Dengan demikian maka ketika raja ini berkuasa itu, setidaknya melindungi jabat itu. Jadi ketika ada seorang raja yang muncul dari kawasan situ, maka dia merasa bahwa di situ ada pelindung yang mampu untuk menghangatkan situasi Islam di Mindanao. Kemudian di abad berikutnya, di abad ke-16 atau di awal 16, ada semacam hubungan politik dan perdagangan. Mulai ada perkembangan keluar. Jadi kalau tadi itu ada dakwah, ada sistem penguasa yang mengerti, ada sistem politik dan perdagangan yang setidaknya nanti akan bisa keluar dari daerah Mindanao, mempunyai hubungan keluar. Dan disitulah dia tidak sia-siakan ketika dia mampu untuk mengadakan perdagangan dan hubungan keluar, maka dia akan bisa membagi kembali orang Islam di luar daripada Mindanao dan kawasan orang Kristen. Kemudian yang terakhir di abad 16 atau 17-an ada perkembangan yang sangat menjadi harapan mereka. Ketika Filipina sudah merdeka dari 1946, maka Filipina punya hubungan dengan orang-orang di Timur Tengah. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang Mindanao. Ternyata di sana ada semacam keterbukaan atau kerjasama di antara Islam di Mindanao dan Islam di Timur Tengah. Maka ada pengiriman para pelajar Mindanao ke Universitas Al-Azhar. Jadi perkembangan yang terakhir, ketika Filipina atau daerah Mindanao berhubungan dengan Timur Tengah, ada perkembangan mengirimkan para mahasiswa ke Al-Azhar di Kairo, di Mesir. Kemudian ada semacam beasiswa yang ini nanti setelah mahasiswa bisa berkembang di Mesir, di Al-Azhar, nanti akan diterjunkan terutama di Mindanao, bahkan nanti mereka akan mengadakan perkembangan dan mengadakan pembaruan di Mindanao dan di Filipina. Setidaknya ke depan yang diharapkan adalah bagaimana nanti bisa mengembalikan Islam yang tadinya terperosok sampai 5% itu di Filipina, mudah-mudahan bisa mencapai kembali 20% setidaknya. Saya akhiri sampai di sini karena waktu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.